Segitiga Bermuda adalah salah satu rute pelayaran pengiriman terpadat di dunia. Sebagian orang yang skeptis percaya bahwa fakta ini telah memecahkan misteri segitiga Bermuda. Secara statistik, makin sibuk suatu area, makin tinggi frekuensi kecelakaan dan hilangnya alat transportasi. Meskipun ini masuk akal, bukan frekuensi hilangnya kapal dan pesawat yang jadi misteri di segitiga Bermuda, melainkan tidak adanya penjelasan atau bangkai kapal dan pesawat yang ditemukan. Di pelayaran pertamanya ke dunia baru, tahun 1492, Christopher Columbus melewati segitiga Bermuda. Columbus melaporkan suatu malam saat digeladak kapal, dia melihat cahaya raksasa muncul di kejauhan. Cahaya itu belum pernah dilihatnya. Columbus melihat kompasnya untuk membaca arah, dan kompas itu menunjukkan arah tak menentu. Mungkin kamu sudah tahu segitiga Bermuda nggak tercantum di peta dunia manapun. Ini karena banyak institusi resmi menolak mengakui bahwa area itu benar-benar ada. Tak seorang pun tahu persis berapa kapal dan pesawat yang telah hilang di segitiga Bermuda. Perkiraan kasarnya adalah 50 kapal dan 20 pesawat. Seringnya, hilangnya kapal maupun pesawat itu tanpa penjelasan dan gak pernah ada bangkai kapal maupun pesawat yang tersisa. Saat sejumlah pesawat TBF Avenger menghilang, diadakan operasi pencarian besar-besaran. Sejumlah perahu dan pesawat menyisir segitiga Bermuda untuk mencari tanda-tanda pesawat itu. Salah satu perahu pencari adalah perahu udara PBM-5 Mariner. Perahu udara itu memulai pencarian pukul 17.27 dan mengirim pesan radio rutin 3 menit kemudian. Lalu, nggak pernah terdengar kabarnya lagi. Jejak perahu udara penyelamat itu tak pernah ditemukan, begitu juga kelima pesawat Avenger. Investigasi besar-besaran diluncurkan untuk menyelidiki hilangnya berbagai kendaraan itu, tapi tak ada penemuan apapun. Segitiga Bermuda adalah rumah bagi cuaca yang sangat intens dan tak bisa diprediksi. Badai terbentuk dengan cepat dan tak terduga, lalu lenyap segera sesudahnya. Kamu bisa saja tidak melihat momen itu kalau kamu berkedip sekali saja. Ini bisa menjelaskan kenapa sedikit sekali sinyal bahaya yang dikirimkan, karena pilot dan pelaut nggak pernah sadar cuaca buruk sedang mengintai. Sebuah teori populer menyatakan hilangnya banyak kapal dan pesawat itu disebabkan oleh gelombang raksasa. Ilmuwan menyebut gelombang raksasa sebagai badai ekstrim. Fenomena ini muncul ketika berbagai pola cuaca terjadi di waktu yang sama dan menimbulkan gelombang besar tak terduga sampai setinggi 30 meter. Menurut saksi, gelombang itu mirip dinding air tinggi. Fenomena ini bisa menjelaskan kenapa kapal tenggelam dengan cepat dan tanpa jejak sama sekali. Di lepas pantai Jepang, kamu akan menemukan segitiga Bermudanya Samudra Pasifik. Orang menyebutnya segitiga naga. Antara tahun 1950 sampai 1954, ada 9 kapal lenyap di area ini tanpa meninggalkan jejak. Kapal Kayomaru 5 dikirim untuk menyelidiki lenyapnya kapal tanpa penjelasan ini. Lalu kapal itu pun ikut lenyap. Setelah insiden ini, otoritas Jepang menetapkan area ini sebagai area berbahaya dan para pelaut dianjurkan untuk menghindarinya. Sebagian orang menyalahkan aktivitas paranormal dari luar bumi atas semua bencana ini. Yang lain menduga ini semua ada kaitannya dengan fenomena alam yang mengamuk. Sebagian ilmuwan percaya penyebab berbagai anomali itu adalah perubahan lingkungan. Di dasar Laut Pasifik di area Bermuda juga terdapat metan hidrat dalam konsentrasi sangat tinggi. Gas ini cenderung terlepas dan ketika ini terjadi, gelembung mulai terbentuk di permukaan air. Erupsi gas ini bisa mengganggu kemampuan mengapung dan dengan mudah menenggelamkan kapal. Karena reaksi kimia ini, jejak kapal bisa saja tak terlihat. Kemungkinan penjelasan lain untuk segitiga naga di Jepang itu adalah gunung berapi bawah air. Faktanya, fenomena ini bisa menenggelamkan bahkan pulau-pulau kecil. Untungnya, nggak ada yang tinggal di sana. Sudah menjadi hal yang umum jika sebagian gunung berapi ini lenyap di bawah air dan gunung-gunung lain muncul, entah dari mana, karena aktivitas kegempaan. Kamu takkan pernah menemukan segitiga naga di peta dunia resmi manapun.
Jadi di dunia nyata, tak seorang pun yang yakin berapa luas segitiga itu. Di bulan Juli 2015, dua remaja lenyap setelah berangkat berlayar di lepas pantai Florida. Tujuan sebenarnya kedua remaja itu masih menjadi misteri. Ke orang tuanya, mereka cuma pamit mau memancing. Tapi ke teman-temannya, mereka bilang ingin menyeberang ke Kepulauan Bahama. Tak lama kemudian, sebuah badai mendekati area itu dan kedua cowok remaja itu tak pernah terdengar kabarnya lagi. Pencarian besar-besaran diadakan, tapi malangnya nggak ditemukan apapun. Setahun kemudian, perahu mereka ditemukan di lepas pantai Bermuda beserta satu iPhone rusak dan beberapa barang pribadi di dalamnya. Salah satu teori paling populer sekaligus paling ganjil yang berusaha memecahkan misteri segitiga Bermuda berasal dari Charles Berlitz. Dia bersikeras area itu adalah lokasi Atlantis, kota yang hilang. Menurutnya, semua kapal dan pesawat yang hilang dan peralatan yang tak berfungsi itu disebabkan oleh energi khusus yang berasal dari kristal energi yang menggerakkan Atlantis. Meskipun kedengarannya konyol, teori Berlitz ternyata cukup meyakinkan, hingga lebih dari 20 juta orang dari seluruh dunia membeli bukunya. Sebelumnya, kompas nggak mau berfungsi di segitiga Bermuda sebab garis-garis kedua kutub kebetulan bertemu di sini, yakni garis utara sejati dan garis utara magnetik. Jika kamu berada di garis ini, kompasmu akan berperilaku aneh, tapi garis utara magnetik terus bergeser dan sekarang sudah jauh di luar segitiga itu. Tidak ada legenda yang mengatakan para bajak laut dari berabad-abad lalu beroperasi di segitiga Bermuda, atau kapal hantu Flying Dutchman yang melenyapkan kapal-kapal lain. Teori populernya adalah kapal-kapal berlayar ke masa lalu atau masa depan melalui portal waktu di segitiga Bermuda. Syukurlah, ini semua hanyalah mitos. Bayangin deh, ratusan tentakel raksasa menggapai-gapai sekelompok kapal yang lagi berlayar di segitiga Bermuda. Di abad-abad lalu, fenomena ini bisa nenggelamin seluruh armada karena di masa itu kapal terbuat dari kayu dan lebih ringan. Cumi-cumi membelit geladak kapal dengan tentakelnya yang kuat, melubangi lambung kapal dengan paruhnya yang tajam. Pengisap bergigi bisa mematahkan tiang-tiang kapal dan merobek layar. Air memenuhi palka dan perlahan-lahan naik ke geladak. Kapal-kapal itu tenggelam dalam hitungan menit. Korban selamat sampai di pantai dan bercerita kepada semua orang tentang monster-monster raksasa itu. Beginilah legenda tentang Kraken muncul. Untungnya, sekarang orang punya sonar dan peralatan untuk mengamati lautan. Orang bilang alasan utama tempat ini begitu misterius pasti karena medan magnet yang membentuk segitiga mengerikan ini. Dasar laut terdiri dari bebatuan yang mengandung banyak magnetit. Magnetit lebih mirip besi. Medan magnet bereaksi terhadap konsentrasi magnetit tinggi di dasar lautan yang bisa memunculkan semacam konflik antara keduanya. Hal ini sering menyebabkan berbagai anomali cuaca dan hasilnya navigasi jadi bermasalah. Dan wajar kalau perubahan di dasar laut atau medan magnet bumi sangat memengaruhi segitiga Bermuda. Posisi medan magnet cenderung bergeser, begitu juga lempeng tektonik dan bahkan benua, meskipun kita nggak pernah menyadarinya. Biasanya, langit di sana sangat cerah, tapi di tahun 1883, beberapa orang menyaksikan hal-hal yang tak wajar di area itu. Sebagian orang mengaku telah melihat balok-balok es besar berjatuhan dari langit, dan kru kapal bahkan berhasil menyimpan satu balok sebagai bukti kuat. Sepertinya segitiga punya perwakilan bukan cuma di bumi, bahkan di ruang angkasa. Tapi biasanya pesawat ruang angkasa nggak lenyap begitu saja. Di sana kan nggak ada udara. Area anomali ini sangat luas dan membentang tepat di atas Atlantik Selatan. Anomali ini meliputi area dari Chili sampai Zimbabwe dan tepat berada di titik di mana sabuk radiasi Van Allen paling dekat dengan permukaan planet kita. Bumi punya dua sabuk semacam itu yang berfungsi untuk menangkap partikel-partikel yang dilepaskan matahari. Sabuk ini melindungi bumi dari radiasi dengan sangat baik.
Di sana, medan magnet lebih rendah, jadi memungkinkan sabuk radiasi bumi lebih dekat ke permukaan. Kapanpun satelit lewat, sabuk ini akan terpapar radiasi yang bisa menyebabkan kerusakan parah. Jadi nggak ada satelit yang bisa memfotonya. Anomali Atlantik Selatan adalah bagian dari bumi di mana radiasi alami terjadi di luar kendali. Tapi, cuma sedikit bukti bahwa semua segitiga ini benar-benar berbahaya. Banyak orang percaya segitiga Bermuda telah berulang kali terbukti bukan apa-apa melainkan cerita fiksi. Faktanya, beberapa bangkai kapal seperti Ellen Austin memperoleh popularitas di pertengahan abad ke-20 ketika belum ada seorang pun yang berpikir untuk menggambar segitiga di area Bermuda. Misteri itu dipopulerkan oleh para penulis cerita fiksi ilmiah hingga menjadi mitos umum. Sementara belum ada penelitian serius yang membuktikan segitiga Bermuda lebih berbahaya dibanding berbagai bagian lain di lautan dunia. Jadi, kru kapal Ellen Austin di tahun 1881 bahkan belum sadar akan segitiga Bermuda, apalagi takut kepadanya. Apa pendapatmu? Apa bisa kita perkirakan berapa jumlah kapal dan pesawat yang hilang di segitiga Bermuda? Apa lenyapnya alat transportasi itu karena kesalahan manusia atau fenomena cuaca? Yuk, kita cari tahu. Ada kisah menggelitik tentang SS Cotopaxi. Kapal ini lenyap tahun 1925 dalam pelayaran dari Charleston, South Carolina ke Havana. Kapal ini nggak pernah sampai di tujuan. Bertahun-tahun kemudian, di tahun 1980-an, sebuah bangkai kapal ditemukan 65 km di lepas pantai Augustine, Florida. Karena para spesialis nggak bisa menentukan secara pasti kapal apa itu dan dari mana asalnya, mereka menjulukinya bangkai kapal beruang. Butuh kerja bertahun-tahun lagi yang terutama dilakukan oleh ahli biologi kelautan untuk mengenali bahwa ini memang bangkai SS Cotopaxi yang hilang. Ini dikonfirmasi bulan Januari 2020. Bagaimana kapal itu muncul lagi begitu saja dan bagaimana ia sampai di sana sebab bangkai kapal misterius ini bahkan enggak di segitiga Bermuda. Yuk kita lihat siapa penemu istilah segitiga Bermuda ini. Apa kamu benar-benar bisa nunjukin segitiga ini di peta? Enggak, ini juga bukan lokasi yang diakui secara resmi. Segitiga Bermuda enggak muncul di peta dunia manapun. Tak seorang pun yang sepakat tentang batas pastinya. Yang ada cuma asumsi dengan perkiraan luas area seluruhnya antara 1.300.000 sampai 3.900.000 km persegi. Menurut semua perkiraan, area itu samar-samar membentuk segitiga. Di tahun 1964, seorang penulis Amerika bernama Vincent Hayes Geddes untuk pertama kali menemukan ide ini saat menulis artikel untuk majalah Argosy. Dia memakai nama segitiga Bermuda untuk menggambarkan area berbentuk segitiga yang telah menghancurkan ratusan kapal dan pesawat tanpa jejak. Sulit sekali memperoleh jumlah kapal dan pesawat yang hilang, sebab beberapa kapal dan pesawat hilang tanpa jejak. Bangkainya enggak ditemukan di wilayah itu, tapi kisah-kisah yang tercatat bisa membantu kita. Legenda tentang segitiga Bermuda kembali ke abad ke-15, seperti kisah penjelajah Italia Christopher Columbus. Saat berlayar di perairan Atlantik, dia melewati lokasi ini di akhir tahun 1400-an. Di tempat yang sekarang kita kenal sebagai segitiga Bermuda, dia lihat nyala api sangat besar yang kelihatannya baru saja jatuh ke laut. Lalu, dia lihat kilatan sinar aneh di kejauhan di lokasi yang sama persis. Kayak banyak pelaut lain, sejak saat itu kompasnya jadi tak berfungsi. Penerbangan 19, sebuah pesawat angkatan laut dalam jadwal rutinnya di tahun 1945 juga memulai legenda segitiga Bermuda. Pesawat ini dipimpin Letnan Charles Taylor dan tercatat dia tersesat di segitiga itu tanpa alasan. Karena saat itu para pilot belum punya GPS, mereka harus mempercayai kompas dan mencatat bagaimana mereka telah terbang ke arah tertentu dengan kecepatan itu. Enggak lama setelah tugasnya selesai, kedua kompas di atas pesawat itu menjadi rusak. Berbagai catatan yang ditemukan setelah lenyapnya pesawat itu juga mengindikasikan Taylor enggak punya arloji di hari itu. Laporan pertama menyatakan bahwa penyebab kejadian nahas ini adalah kesalahan pilot.
Tapi karena orang nggak puas dengan hasil ini, maka diubah menjadi penyebab atau alasan tak diketahui setelah beberapa ulasan. Seorang pilot yang selamat bernama Bruce Gernon bilang dia melewati kabut elektronik saat berada di atas segitiga itu, membuat perjalanannya menembus waktu. Di tahun 1970, saat insiden ini terjadi, dia sedang menerbangkan pesawatnya saat pesawat itu dikelilingi dua awan raksasa yang membentuk pusaran dan spiral. Kayak banyak orang sebelumnya, alat-alat navigasinya tak berfungsi. Saat akhirnya dia berhasil keluar dari sana, dia temukan penerbangannya cuma makan waktu 35 menit. Harusnya seluruh penerbangannya butuh waktu 75 menit. Karena dia nggak punya alasan masuk akal lain untuk hal yang dialaminya, dia percaya dia telah didorong menembus waktu. Bukan cuma awan aneh yang kelihatan di atas segitiga Bermuda. Di tahun 2014, seorang pilot teringat hampir menabrak objek terbang yang tak bisa dikenalnya sebagai apapun. Sebagian pertemuan aneh ini bahkan direkam loh. Inilah kasus penerbangan awal tahun 2015 yang penumpangnya melihat benda mencurigakan melayang di dekat laut. Para pilot nggak tahu apa yang sebenarnya mereka lihat di sana. Oke, nggak semua penjelasan mungkin seaneh ini. Para ahli oseanografi misalnya juga telah mencoba menjelaskan kenapa kapal-kapal lenyap di sekitar sini. Jadi, baru-baru ini mereka kembali ke salah satu teori lama mereka, gelombang rock. Ini adalah dinding air luar biasa yang tiba-tiba muncul begitu saja. Jika banyak gelombang semacam itu muncul bersamaan, gelombang-gelombang itu akan saling tumpang tindih kayak gelombang berlapis. Jika satu gelombang bisa setinggi dari 10 meter dan terjadi bersamaan, maka bisa terbentuk gelombang rock setinggi lebih dari 30 meter. Gelombang semacam ini bisa dengan cepat menaklukkan kapal terbesar sekalipun. Para meteorolog juga menemukan penjelasan mereka sendiri. Awan heksagonal. Jenis awan luar biasa ini bisa menimbulkan angin dengan kecepatan sampai 273 km per jam. Dan awan ini juga sangat signifikan, sebagian membentang dari 32 sampai 88 km. Dalam kondisi seperti ini, gelombang di dalam angin raksasa ini bisa sampai setinggi 14 meter. Kekuatan magnet bumi sendiri mungkin ada kaitannya dengan hal ini. Di segitiga Bermuda, kompas mengarah ke utara sebenarnya, yaitu kutub utara geografis, bukan utara magnetik. Kutub utara magnetik yang bergeser. Sebagian orang telah menjelaskan bahwa karena keduanya sangat tumpang tindih di segitiga Bermuda, ini bisa menyebabkan fenomena magnetik yang bisa membuat alat-alat navigasi nggak berfungsi. Ini dinamakan garis agonik. Masalahnya, para ilmuwan telah menemukan garis ini bergeser tiap tahun. Suatu saat, garis ini bisa melewati segitiga Bermuda, tapi sekarang garis ini melewati Teluk Meksiko. Fenomena alam aneh lain yang ditemukan di sepanjang pesisir Norwegia bisa membantu menjelaskan kenapa segitiga Bermuda telah menelan korban begitu banyak kapal. Ada beberapa kawah di sana yang lebarnya mencapai 800 km dan dalamnya 48 meter. Ilmuwan percaya kawah-kawah ini terbentuk oleh gelembung-gelembung gas metana. Tampaknya gas ini merembes dari deposit yang tersembunyi jauh di dasar laut. Begitu gas mencapai volume tertentu, akan meledak ke permukaan dan menyebabkan erupsi. Jadi, apa para pilot dan kapten kapal benar-benar menghindari area ini hari ini? Apa ini bisa menjelaskan kenapa sekarang ini lebih sedikit kapal yang tersesat di sana? Tapi kalau pernah terbang dari Miami ke San Juan, Puerto Rico, kamu akan tahu kalau hal itu nggak benar. Mengenai kapal, jika orang menghindari segitiga Bermuda, hampir semua liburan ke kawasan Karibia akan rusak. Sampai hari ini, masih banyak penerbangan yang melintas di atas segitiga Bermuda. Jadi jelas, tak seorang pun menghindarinya. Tempat ini adalah salah satu jalur pelayaran terpadat di dunia. Sekarang ini, segitiga Bermuda dilalui lalu lintas harian yang padat, baik laut maupun udara. Tapi, segitiga Bermuda memang rawan badai tropis dan hurikan yang sangat sering terjadi. Mari kita ingat bahwa arus teluk, arus laut kuat yang menyebabkan perubahan tajam dalam cuaca lokal melewati segitiga Bermuda. Di samping itu, titik terdalam di Samudra Atlantik, kedalaman Milwaukee, juga berlokasi di segitiga Bermuda. Palung Puerto Rico mencapai kedalaman hampir 8.380 meter di kedalaman Milwaukee.
Jadi kalau dipikir-pikir, seluruh misteri itu adalah paduan sempurna dari kesalahan manusia, cuaca buruk, dan padatnya lalu lintas kapal. Ini dikuatkan oleh data yang diberikan oleh penjaga pantai Amerika Serikat. Jika kamu lihat persentasenya, jumlah kapal dan pesawat yang hilang di segitiga Bermuda enggak beda dengan tempat lain dimanapun. Lenyapnya alat transportasi itu enggak lebih sering terjadi daripada di area sebanding di Samudra Atlantik. Statistik resmi bilang sekitar 50 kapal dan 20 pesawat telah hilang ketika bergerak melalui area ini. Itu alasan lain kenapa jumlah totalnya begitu sulit disebutkan. Tak seorang pun bisa menggambarkan tim penyelamatnya dalam catatan resmi jika sebuah kapal dilaporkan hilang. Ada juga beberapa kejadian yang ternyata enggak benar-benar terjadi sehingga menambah laporan palsu itu. Seperti kejadian di tahun 1937 di lepas Daytona Beach, Florida, yang mengejutkan bahwa surat kabar setempat nggak pernah mengungkap apapun tentang itu. Bring it down,